Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah tanpa halangan satu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta sahabatnya, yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang benar mulai dari alam kegelapan sampai menuju alam yang terang benderang ini, yakni beragama Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari Sabtu yang lalu saya telah menceritakan Nabi Muhammad pada waktu lahir. Nabi Muhammad pada waktu lahir, pamannya yang bernama Abu Lahab itu senang sekali. Tapi setelah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Abu Lahab malah membencinya. Jadi Abu Lahab itu hanya pada waktu Nabi Muhammad lahir itu saja merasa senang. Tidak hanya Abu Lahab itu saja, Abu Jahal juga sama saja. Jadi orang dua pamannya yang membenci itu, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Hanya saja di Al-Quran itu tidak ada surat Al-Jahal, itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu bunyinya tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sasla narong datalahabi wa mro'atu hamalatal hadab fi jitiha kabalum mimma sad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk neraka. Masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu juga dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang terpintal. Surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Surat Al-Lahab
ayat 1 sampai 5. Nah begitulah, jadi Abu Lahab itu ya pasti masuk neraka, karena Abu Lahab itu jadi orang kafir. Istrinya itu juga masuk neraka. Tapi Abu Lahab tiap hari Senin masih diampuni oleh Allah. Itu karena waktu Nabi Muhammad lahir, dia merasa senang. Jamaah yang dirahmati Allah, Abu Lahab itu saja tiap hari Senin dosanya diampuni. Apalagi kita ini orang Islam yang umatnya sampai hari kiamat. Jadi kalau hari Senin itu hadiahnya Abu Lahab. Abu Lahab itu karena Abu Lahab waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab merasa senang. Terus sedekah pada tetangga. Ya karena itulah Abu Lahab diampuni dosanya. Karena Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Abu Lahab itu tiap hari Senin dosanya diampuni. Jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah cerita sama orang, terus orang yang saya ceritain mengatakan kalau begitu Abu Lahab dapat diskon. Terus saya balik, iya dapat diskon dari Allah. Diskonnya dia sudah masuk neraka, tapi berhubung waktu keponakannya lahir, dia merasa senang. Jadi tiap hari Senin siksanya neraka libur. Jadi itu diskonnya. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Rabiul Awal ini kita masih ada kesempatan cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad, baginda Rasulullah atau Kanjeng Nabi. Kalau mengatakan bulan Rabiul Awal itu lahirnya Kanjeng Nabi, itu ya boleh, ini sama saja. Karena saya asalnya dari Jawa, jadi masih ikut-ikutan orang Jawa. Hanya saja kalau di Bogor ini harus pakai bahasa Indonesia. Kalau di Jawa Timur itu mau pakai bahasa Indonesia terserah, mau pakai bahasa Jawa terserah. Pokoknya yang benar. Allah itu mengerti, malah lebih mengerti bahasa apa saja. Ada orang membaca Al-Quran itu, Allah itu mengerti benar dan tidaknya. Yang membaca Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah, jadi Allah itu maha tahu, tidak seperti manusia. Manusia, kalau manusia itu begitu ada orang membaca Al-Quran belum tentu mengerti benar dan tidaknya. Kalau mengerti benar dan salahnya, ini berarti pernah ikut belajar mengaji. Kalau tidak pernah,
belajar mengaji, maka mana mungkin bisa menyimak. Kalau ada orang membaca Al-Quran, mana mungkin bisa menyimak orang kalau membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran, nah begitulah para jamaah, orang itu kalau tidak pernah belajar mengaji, tidak mungkin bisa nyimak orang lagi membaca Al-Quran. Demikianlah kuliah subuh yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.